Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Baik, di video kali ini ya, sesuai dengan janji saya ya, saya akan membuat video ya bagaimana cara kita ya membuat nilai setelah tanda plus minus ya. Jadi biasanya itu dibuat untuk menyampaikan hasil dari uji ANOVA begitu ya, tapi tidak dalam bentuk grafik ya, dia dalam bentuk tabel. Biasanya ada perlakuan, kemudian ada nilai rata-rata, kemudian diikuti dengan plus minus, kemudian diikuti dengan standar deviasi, dan diikuti dengan notasi atau simbolnya. Nah, bagaimana cara melakukan itu ya? Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan tutorialnya, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman yang ingin olah data ya, data penelitian, itu bisa menghubungi saya di channel Dunia Statistika. Nanti data teman-teman akan saya olahkan secara langsung sesuai dengan pengalaman saya. Bisa hitung manual dengan SPSS, bisa juga dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya. Manual dengan Microsoft Excel dan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, jangan bertele-tele lagi ya. Kita langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman. Kita ke laptop ya. Oke, nah ini adalah tadi ya, ini adalah file dari bagaimana kita menghitung rata-rata ya, baik itu untuk interaksinya ataupun faktor tunggalnya ya. Nah, kita copy dulu datanya ya. Di sini kita tidak menghitung ini ya, tidak menghitung rata-ratanya, tapi kita akan mencari standar deviasi ya untuk menampilkan datanya di tabel ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kita harus menghitung ya standar deviasi untuk interaksi, kemudian juga standar deviasi untuk yang faktor tunggalnya ya. Nah, seperti yang di video sebelumnya ya, kita perlu mencari rata-rata dulu ya. Oke, pertama kita cari rata-rata untuk M dan A ya. Jadi untuk M dan A-nya, ini agak sedikit mengulang ya video sebelumnya. Ini kita bikin tabel dua arahnya, tapi kita pakai nilai rata-ratanya ya. M2, kemudian M3, kemudian ini ada A1, A2, A3 ya. Nah, A4, sorry, A4. Nah, kemudian kita ambil nilai rata-ratanya ya. Kemudian A2 kita ambil, A3 kita ambil ya, kemudian A4. Oke, nah kemudian kita hitung rata-ratanya dengan average aja ya, karena kita mengambil nilai rata-ratanya dari rata-rata interaksi yang kita jadikan tabel dua arah, sehingga rata-ratanya kita tinggal pakai average ya. Oke, kita dapat average ya. Nah, yang jadi masalah teman-teman ya, kan misalnya ada orang ingin menampilkan nilai begini dia biasanya ya, misalnya M1, M2, M3, dia tulis rata-ratanya M1 7,25, kemudian dia tambahkan nilai plus minus ya. Nah, nilai plus minus. Nah, plus minus ini standar deviasi ya. Begitu juga dengan yang M2 7,17 plus minus ya. Nah, plus minus. Kita belum dapat menambahkan karena kita belum menghitung standar deviasinya ya. Nah, ini dibilang gampang,
Tapi banyak teman-teman yang nggak bisa ya. Nah, begitu juga dengan A gitu ya. A1, A2, A3, A4 gitu ya. Nah, A1-nya 7,44 plus minus ya. Kemudian 7,44 lagi plus minus ya. Saya copy aja ya plus minusnya biar banyak sekali, 2 kali ya. Saya copy saja ya. Oke, kemudian 8,00 plus minus dan 7,67. Nah, setelah tanda plus minus ini dia diikuti oleh angka standar deviasi. Kalau misalnya kita mencari standar deviasi untuk STDEV aja ya. Nah, untuk yang interaksi gampang ya. Nah, jadi untuk yang interaksi tinggal kita sama dengan STDEV. Kita sorot ya semua data ulangan 1, 2, 3. Nah, dapat kita standar deviasinya ya. Nah, oke ya. Nah, kalau teman-teman bertanya, Pak, kenapa ada standar deviasi 0 gitu ya? Teman-teman ya, standar deviasi itu adalah nilai error ya, atau istilahnya ada kesenjangan atau perbedaan antara ulangan 1, 2, 3. Jadi kalau ulangan 1, 2, 3 nya dia nggak ada perbedaan nih, misalnya 7, 7, 7, maka sudah dipastikan standar deviasinya 0 gitu ya. Nah, 0. Nah, yang ini ada 0,58 karena ada 7, ada 8, ada 7. Kalau dia 7, 7 semua jadi 0 semua. Jadi standar deviasi itu menyatakan nilai error gitu ya. Nilai error. Itulah mengapa kalau standar deviasinya itu tinggi, maka nilai galat atau error di ANOVA-nya juga akan tinggi ya, gitu. Kita nggak akan membahas itu. Kita akan membahas bagaimana cara mencari standar deviasi untuk yang faktor tunggal. Nah, sekarang kita mau mencari standar deviasi untuk M1. Teman-teman lihat, kita harus mencari sumber data yang M1, teman-teman ya. Nah, ini M1, ini M1, dan ini M1. Nah, ini sumber datanya ya, ada 3 ya. Jadi saya copy ya, mungkin kita bikin M1 gitu ya. Kita copy nilainya ya. Nah ya, M1 kita copy. Kemudian M1. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya. Nah, M1 ya. M1 A4. Nah, ini ya ada. Oh, sorry. Ini ada lagi M1 ya. Nah, jadi kita ambil sumber data yang M1 ya. Nah, teman-teman, ini sumber data M1 ya. Nah, ini nggak akan salah teman-teman ya, kalau kita hitung rata-ratanya pakai average ya. Dia akan sama seperti yang kita hitung sebelumnya, yang 7,25. Nah ya. Nah, teman-temannya 7,25. Nah, sekarang standar deviasinya tinggal kita cari dengan sama dengan STDEV. Kita sorot. Nah, maka dapat 0,45. Berarti di sini plus minus 0,45 ya. Nah, berikutnya yang M2. Yang M2 berarti kita harus mencari sumber data M2. Nah, M2 ya. Saya yang M2 ini mungkin saya hijaukan saja ya. M2. Ini saya M2 ya. Nah, kita copy nilainya ya, yang M2 yang M2 ya, M2, kemudian yang M2. Nah ya, kita
Kita cari rata-ratanya, dia pasti sama ya. Average. Nah ya, 7,16 atau kalau kita bulatkan dua angka 7,17 ya, sama ya. Nih 7,17. Standar deviasinya kita hitung. Sama dengan STDEV ya. Kita sorot. Nah, dapat 0,39 ya. 0,39. Berikutnya juga yang M3. Kita copy sumber data yang M3. Nah, ini ya. Ini M3. M3 ya. Oke ya. Kita cari nilai rata-ratanya, average. Kita cari ya standar deviasinya, STDEV ya. Nah ya, 0,90, 8,50, 0,90. Nah ya. Sekarang yang A ya, yang A. Oke, kita putihkan dulu ya. Nah, yang A1 kita lihat di sumber data A1 kan ini kan. Nah, kalau yang A-nya enak. Karena dia sudah terkelompok seperti ini ya. Tinggal kita copy saja yang A1-nya ya. Jadi nggak seperti M yang terpisah-pisah ya. Ini A1 ya. A1-nya dia cuman 1, 2, 3 ya. Cuman yes, dia 9 ya. Beda dengan M-nya ya. M-nya ada 12 ya. Oke. Sama dengan average ya. 7,44, kemudian standar deviasinya sama dengan STDEV 0,53 ya, jadi 7,44 0,53. Nah, berikutnya yang A2, ini kan A2 ya, nih yang A2 nya mungkin saya kuningkan ya. Nah, kita copy ya, kita paste ini yang A2 ya. Nah, yang A2 ini rata-ratanya sama dengan average ya. Cari 7,44 juga. Kemudian standar deviasinya STDEV ya. Ini 0,53. Sama ya. Berikutnya A3 ya, ini. Sumber datanya A3. Kita copy. Ya, ini A3. Ya. Kemudian kita cari rata-ratanya, average ya. Nah, 8 standar deviasinya 1,5 ya. Jadi 8 dengan 1,5. Oke. 1,50 yang A4 ya. Nah, ini sumber data yang A4 ya. Oke, kita copy nilainya ya. Kita paste ini A4 ya. Oke. Kita cari rata-ratanya, average ya. Average. Kemudian kita cari standar deviasinya, STDEV ya.
7,67 0,5 ya. Nah, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya di pembahasan-pembahasan ada nilai plus minus itu, setelahnya itu adalah nilai standar deviasi. Bisa juga memang kalau dia biasanya ada simbol, misalnya ini A, ini AB ya. Nah, AB misalnya ini itu B gitu ya. Misalnya ini itu C, ini A gitu ya. Ini AB gitu ya. Ini B. Ini misal saja ya. Jangan teman-teman permasalahkan kok nilainya nggak sesuai ya. Nggak. Ini hanya contoh saja simbolnya ini karena saya belum menghitung ANOVA-nya ya. Nah, jadi ada nilai rata-rata plus minus standar deviasi, kemudian diikuti dengan notasi. Nah, kemudian kalau misalnya yang interaksi biasanya gini. Nah, kan kita copy ini ya. Nah, kalau yang interaksi MA gitu ya, dia akan begini teman-teman. Nah, lihat. Ini kan 7 plus minus ya, kalau kita tambah plus minus ya. Nah, plus minusnya berapa? 0 di sini ya. 0,00 kan. Nah, yang A2 yang yang M2A1 lihat 0,58. Berarti 7,33 ditambah 0,58 ya. 0,58 ya. Nah, kemudian M3A1 0 ya. Berarti plus minus 0 ya. 0. Yang M1A2 0 juga ya. Biar cepet ya, saya copy aja. Kalau teman-teman ini merasa sudah bisa ya, ini 0,58, nggak apa-apa ya, di skip aja ya kalau kelamaan durasinya ya. Ini 0,58 ya. Kemudian yang M3A2 itu 0 ya. Ini 0 ya. Berarti ini plus minus 0 ya. Kemudian M1A3. Nah, sisanya 0 semua ya. Kita paste 0,00, kita paste 0,00, kita paste 0,00 ya. Kemudian ini juga kita paste 0,00, ini kita paste 0,00, ini juga kita paste 0,00. Nah ya, jadi kita sudah dapat ya, atau sudah mengetahui bagaimana cara menampilkan ya nilai rata-rata kemudian ditambah dengan nilai standar deviasi. Ini kayaknya kurang rapi ya, ini 7,00 gitu ya, biar agak ini dia tuh ya, biar agak apa namanya simetris tabelnya ya. Ini 8,00, ini 7,00, 7,00 ya. Ini juga 8,00, ini 8,00, 10,00, ini 8,00 ya. Sebenarnya nggak masalah sih kalau nggak tambah, tapi biar tampilannya itu kayak bagus gitu ya. Oke ya teman-teman ya, udah ya, janji saya untuk melanjutkan video sebelumnya sudah ya. Jadi kita sudah paham cara membuat grafik ya. Sebelumnya mencari rata-rata dulu, kemudian lanjut membuat grafiknya. Kalau misalnya tidak mau menulis hasilnya di dalam bentuk grafik, tapi mau menuliskan hasilnya dalam bentuk tabel ya, biasanya nilai rata-rata plus minus nilai standar deviasi, kemudian baru dengan notasi atau simbolnya. Nah, teman-teman bisa ya menggunakan cara yang saya ajarkan ini. Dan memang ya belum sempat dari dulu, memang ini cukup penting ya,
Banyak yang tanya di komen, di kolom komentar ya di video saya, Pak, bagaimana mencari nilai plus minus itu? Memang belum ada waktunya ya, belum sempat gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah sempat gitu ya membuat konten terkait itu. Oke teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat ya, bisa teman-teman dukung ya channel Dunia Statistika dengan cara komen, like, share ya. Dengan begitu teman-teman akan memberi semangat kepada saya untuk terus membuat konten terkait statistika ya. Oke, demikian ya video kali ini. Mohon maaf jika banyak hal-hal yang kurang berkenan ya. Kesalahan itu datang dari saya ya, sedangkan kelebihan ya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.